Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Endang, Ibu Erni, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Hana Nur Afifah, Muhammad Indra Java, dan Miranda Dewi akan sedikit menjelaskan tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Jadi, hampir semua perusahaan besar membuat laporan konsolidasi. Orang sering mengira bahwa perusahaan-perusahaan raksasa dunia merupakan perusahaan tunggal. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa tiap perusahaan sebenarnya terdiri dari sejumlah perusahaan-perusahaan terpisah. Laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha operasi induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas-entitas individu tersebut adalah satu entitas atau satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi diharuskan jika satu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Konsolidasi juga diterapkan untuk beberapa situasi lain, dan tidak semua yang dikonsolidasi berbentuk perusahaan atau badan usaha yang bertujuan mendapatkan laba. Laporan keuangan konsolidasi umumnya dianggap lebih berguna dibanding laporan keuangan terpisah perusahaan individual jika perusahaan tersebut berhubungan istimewa. Setiap penggabungan usaha menghasilkan satu atau dua situasi berikut. Yang pertama, aset bersih dari satu atau dua perusahaan yang bergabung ditransfer ke satu perusahaan. Yang kedua, tiap perusahaan yang bergabung tetap sebagai entitas legal terpisah atau separate legal entities. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan entitas konsolidasi dapat timbul dalam situasi kedua yang dikarenakan keberadaan dua atau lebih perusahaan terpisah tetapi mempunyai hubungan yang istimewa, baik dari anak perusahaan tersebut diakuisisi atau dibentuk masing-masing mempunyai pembukuan akuntansi tersendiri. Tetapi konsolidasi diperlukan untuk menyajikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai satu entitas ekonomi yang bertujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, kegunaan laporan keuangan. Yang kedua, keterbatasan laporan keuangan. Dan yang ketiga, keuangan anak perusahaan. Kegunaan laporan keuangan yaitu ditunjukkan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, atau penyedia dana lain ke induk perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan, hasil gabungan yang berada di bawah kendali induk perusahaan, dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Walaupun laporan keuangan konsolidasi berguna, tetap harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasi mempunyai keterbatasan. Beberapa informasi akan hilang setiap kumpulan data digabungkan pada situasi tertentu. Hal ini benar jika informasi tersebut melibatkan penggabungan antara perusahaan yang memiliki karakteristik operasi yang berbeda. Salah satu contoh dari keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi adalah karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan. Kinerja atau posisi buruk dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan lainnya. Laporan keuangan anak perusahaan.
Sebagian pengguna laporan keuangan dapat mempunyai kepentingan dalam laporan keuangan tersendiri dari setiap anak perusahaan, baik untuk menggantikan atau sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasi. Anak perusahaan secara legal terpisah dari induk perusahaan, kreditor, dan pemegang saham anak perusahaan umumnya, sehingga tidak mempunyai klaim terhadap induk perusahaan. Juga pemegang saham anak perusahaan tidak mendapat bagian dari laba induk perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasi biasanya hanya mempunyai sedikit kegunaan bagi mereka yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang aset, modal, atau laba individual anak perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.